Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yasmin Qurratu Aini, NIM 2019-31038 dari Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Muria Kudus. Di sini saya akan mempraktikkan tentang keterampilan dasar konseling mata kuliah mikrokonseling. Mari kita simak video selanjutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Dita, silakan masuk. Silakan duduk. Terima kasih, Bu. Bagaimana kabarnya Mbak Dita? Alhamdulillah baik, Bu. Kelihatannya Mbak Dita agak murung. Apakah ada yang ingin diceritakan kepada Ibu? Iya, Bu. Coba ceritakan apa yang membuat Mbak Dita murung. Jadi begini, Bu. Saya selalu merasa tidak tenang saat menghadapi ujian. Kalau begitu, Ibu ingin tahu apa yang membuat Mbak Dita merasa tidak tenang. Saya mengalami kesulitan ketika mengerjakan soal-soal ujian karena banyak materi yang saya kurang paham. Di samping itu juga saya merasa tertekan, Bu, ketika melihat nilai atau hasil ujian saya. Jadi Mbak Rita ini cemas karena belum bisa mendalami materi ujian sehingga berdampak pada kekhawatiran nilai, begitu? Iya, Bu. Baik, Ibu mengerti perasaan Mbak Rita. Mengenai materi ujian, apakah kelas 12 yang belum paham atau kelas 10 dan 11 juga? Kelas 10 dan 11 juga, Bu. Bagaimana dengan kegiatan Mbak Rita di sekolah maupun di rumah? Apakah ada yang beda? Ketika di sekolah saya merasa paling bodoh di antara teman-teman. Saat ada soal dari guru, teman-teman saya aktif mengerjakan, sedangkan saya tidak mengerti apa-apa, sehingga saya jadi malas. Ketika di rumah saya berusaha belajar memahami materi, Bu, tapi tetap saja tidak paham-paham, dan akhirnya gadgetlah yang mengisi waktu luang saya. Namun, adakah keinginan bagi Mbak Rita untuk memikirkan cara-cara terbaik untuk meningkatkan minat belajar? Sebenarnya saya ingin belajar kelompok bersama teman-teman, seperti mengerjakan soal, membahas materi bersama. Namun saya minder, Bu. Saya juga ingin agar orang tua mengizinkan saya untuk privat. Sejauh ini saya belum berani bilang. Dari apa yang Mbak Rita katakan, Ibu melihat bahwa dalam diri Mbak Rita ini sebenarnya ada kemauan tinggi untuk belajar. Namun dihambat dengan rasa pesimis. Apakah begitu? Ya, benar, Bu. Setelah lulus ini saya juga ingin masuk universitas pilihan saya. Jadi saya berharap bisa lulus dengan nilai yang tidak mengecewakan. Bagus sekali rencana Mbak Rita. Jika Mbak Rita ada kemauan, tidak menutup kemungkinan Mbak Rita bisa masuk universitas yang Mbak Rita inginkan. Iya, Bu. Dari pembicaraan kita sejak tadi, Ibu pikir ada beberapa hal yang kita peroleh sebagai kesimpulan. Ada beberapa alternatif, yaitu meminta penjelasan kembali kepada guru, belajar dengan teman-teman, ataupun belajar melalui buku-buku prediksi soal ujian. Iya, Bu, saya akan mencoba belajar lebih giat lagi agar saya merasa lebih tenang saat menghadapi ujian. Baiklah, jika sudah tidak ada lagi, gimana kalau kita sudahi perbincangan ini? Dari waktu, kalau ada yang mengganjal lagi, Mbak Rita bisa datang lagi ke ruang BK untuk menemui saya. Baik, Bu. Kalau begitu, terima kasih waktunya. Saya pamit ya, Bu. Assalamualaikum.